Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di saat-saat yang tepat buat ngopi-ngopi santai. Langsung saja kita mulai cerita baru. Di suatu pagi yang cerah tanpa awan mendung, ada seorang murid anak kelas 1 susuran yang lagi dipalak sama kakak kelasnya yang bernama Akutsu. Karena anak kelas 1 yang bernama Yasuda itu nggak bawa uang, Akutsu berpikir buat menelanjanginya di sini. Demi keselamatan, Yasuda langsung lari kencang, pindah ke gerbong berikutnya, lalu menutup pintu penghubung antar gerbong, dan mati-matian menahannya. Tanpa sadar, dompetnya jatuh, dan ada seseorang berambut pirang yang memungutnya. "Hei, kau menjatuhkan ini." Tapi Yasuda terlalu sibuk menahan pintu sampai tidak ngeh yang dimaksud. "Apa kau tidak berpikir buat menolongku?" seru Yasuda. "Hah? Kenapa harus aku menolongmu?" kata pria pirang itu. Tapi pas dia membuka dompet Yasuda, dia melihat sesuatu yang menarik. "Baiklah bocah, aku akan menolongmu." Saat itulah Yasuda terkejut sama muka Akutsu yang nempel di kaca pintu gerbong. Dan gara-gara itu, dia jadi terpeleset dan pintunya terbuka. Tapi pas Akutsu mau mulai menelanjangi Yasuda, "Berhenti. Sesuatu yang buruk akan terjadi kalau kau menyentuh bocah itu. Dengarkan kalian semua, kalau kau tidak mau dihajar olehku, pergilah. Asal kau tahu, aku ini kuat sekali kalau urusan berkelahi." Tentu omongan seperti itu tidak bisa menakuti para murid susuran ini. "Siapa kau, ha? Songong banget sih." Tapi pria pirang itu menurunkan kacamata hitamnya dan menatap tajam, bikin mereka sedikit gentar. "Aku sudah coba ngomong baik, Pak." Kepala pria berambut pirang itu malah terbentur besi penyangga dengan keras. Dia langsung jongkok sambil memegangi kepalanya yang terasa amat sakit. Melihat itu, Akutsu langsung menendangnya, diikuti sama keempat temannya yang lain. Jadilah si pirang itu terkapar di lantai kereta, dan kembali Akutsu mengincar Yasuda. Sampai di susuran, beberapa murid memberi salam pas rombongannya Akutsu datang. Rupanya mereka cukup disegani. Lalu ada yang manggil namanya, 3 orang siswa kelas 2 yang dikenal dengan julukan Ryo Ebisuka. "Sebentar lagi skorsing bando selesai. Apa karena itu kau jadi sok-sokan? Karena tuanmu kembali, ha?" Meski teman-temannya kesal, tapi Akutsu tetap santai. "Apa kau khawatir sama Bandosan? Wajar sih, kan kalian yang akan dihabisi pertama kali pas dia datang nanti." Pindah ke ruang guru, ada si pria berambut pirang yang tadi pagi. "Hei Pak Guru Aoyama, aku Boya Harumichi, maaf terlambat." "Aoshima, bukan Aoyama. Setidaknya ingat nama wali kelasmu." Boya Harumichi cuma tertawa tanpa merasa bersalah. Lalu guru Aoshima menyuruhnya menunggu sebentar. Di ruangan yang sama ada guru lain yang lagi bingung kenapa Yasuda ke sekolahan dengan mata kanan lebam dan cuma pakai celana dalam saja. Yasuda nggak mau ngomong siapa yang membulinya dan beralasan dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Disitulah Yasuda dan Boya saling menyadari kehadiran masing-masing. Yasuda langsung emosi dan mengambil kursi buat dilemparkan ke Boya. Semua guru di situ bergegas menenangkan Yasuda. Setelah tenang, kedua murid susuran itu ngobrol di luar, di mana Yasuda cerita kalau dia harus lari dari stasiun ke sekolahan cuma pakai celana dalam karena seragamnya diambil dan dompetnya hilang. Tanpa merasa bersalah, Boya ngomong, "Oh, kalau dompet ada di sini." Lalu Boya menunjukkan foto yang diambil dari dompet Yasuda. "Jadi Yasui, siapa cewek ini?" Yasuda sadar itu foto dari dompetnya dan berusaha merebut. Tapi Boya menahannya dan bilang tidak akan mengembalikan kalau tidak dikasih tahu ini foto siapa. "Itu kakakku," jawab Yasuda. Boya terkejut mendengarnya. "Ah, kakakmu? Oh, aku ngerti. Waktu kecil kau ditelantarkan ya?" "Apa maksudmu?" sahut Yasuda kesal.
Boya terus memandangi foto Kak Yasuda yang lumayan manis itu. Lalu dia berdiri. Baiklah, aku akan membalaskan dendammu. Yasuda bingung mendengarnya. Di kelas 2C, Boya diperkenalkan sebagai murid pindahan baru. Lalu ada suara yang mengejeknya dari kursi belakang. Ah, rambutnya pirang, tapi namanya Boya. Boya bisa juga diartikan bocil. Si rambut pirang itu menoleh ke belakang. Siapa yang ngomong barusan? Ada Hiromi dari trio Ebisuka yang menjawab. Aku. Apa ada masalah? Tidak ada. Kenapa harus ada masalah? Kata Boya. Tapi dengan cepat dia melempar sepatu yang kena tepat ke muka Hiromi. Kelas pun langsung riuh. Untungnya masih ada guru, jadi mereka tidak berkelahi. Pas istirahat, Boya melihat rombongannya Akutsu dan dia langsung mengikuti karena berniat melaksanakan janjinya pada Yasu tadi pagi. Yang tidak disadari, dari belakang ada Hiromi yang juga ikut. Di dalam toilet, Akutsu dan teman-temannya sedang ngomongin trio Ebisuka, Hiromi, Honjo, dan Makoto. Bandosan pasti akan menghabisi mereka. Setelah itu, kitalah yang akan memimpin anak-anak kelas 2. Kata Akutsu. Dan kalau kita bersabar sampai Bandosan lulus, maka di susuran ini tidak akan ada yang bisa melawan kita. Keempat temannya tertawa, lalu salah satu menyadari ada seseorang yang masuk, dan itu adalah Boya Harumichi. Ketemu Babi dan teman-temannya. Rombongan Akutsu itu pun langsung siaga. Kenapa kau ada di sini? Tanya Akutsu. Kayaknya dia murid pindahan dari kelas C, kata salah satu temannya. Benar sekali, aku baru pindah ke sini. Tahu-tahu Boya sadar ada seseorang di belakangnya. Pas dia noleh, Hiromi langsung memukulnya, menendang perut Boya, menarik kepalanya dan membenturkan ke urinoid beberapa kali. Dipukulnya sekali lagi Boya sampai terpental jatuh. Lalu Hiromi menoleh ke arah Akutsu. Kalian juga akan bernasib sama kalau terus-terusan menjilat para senior. Tapi tak disangka Boya bangkit berdiri dan ngasih satu pukulan ke perut Hiromi. Satu pukulan itu cukup bikin Hiromi oleng. Ngapain kok ikut-ikutan, ha? Aku kesini karena ada urusan sama orang-orang ini. Kenapa kau malah mengganggu? Boya mendorong Hiromi menjauh. Tapi meski sambil menahan sakit di perut, dia melayangkan tinju ke arah Boya, yang langsung dengan mudah ditahan. Dan sebuah tinju keras dari Boya melayang menghantam muka Hiromi. Orang itu sampai terpental beberapa meter jauhnya, keluar dari toilet dan terkapar di lantai lorong sekolah. Rombongan Akutsu terkejut melihatnya, dan Boya menoleh. Apa yang kalian lakukan padaku dan Yasui tadi pagi akan kubalaskan penuh sekarang. Akutsu yang merasa menang jumlah langsung emosi dan bersiap baku hantam. Apa yang bisa kau lakukan melawan 5 orang, ha? Teriak Akutsu. Dan tak lama, ia sudah menerima seragamnya dari Boya. Dia bingung bagaimana bisa seragam yang dirampas Akutsu bisa diambil sama Boya. Tentu saja dengan tinjuku. Bukankah aku pernah ngomong kalau aku ini kuat? Tapi ya sudah seperti tidak percaya. Lalu dia mengingatkan kalau Boya tidak boleh songong cuman karena mengajar Akutsu. Dia itu cuma anak buah saja. Di sekolah ini ada banyak berandalan. Bagaimanapun sekolah ini dijuluki. Aku tahu. Sekolah gagak kan? Emangnya kenapa dengan gagak? Dibandingkan sama burung yang dikurung dan sudah lupa caranya terbang, jadi gagak jauh lebih baik, kata Boya. Sementara itu para murid sedang riuh berkerumun di depan toilet melihat ada 5 murid yang terkapar tak sadarkan diri. Di lain tempat, ada Honjo yang kesal karena Hiromi kalah sama seseorang. Tapi Hiromi cuma bilang, diamlah. Kedua temannya itu bingung dengan reaksi Hiromi. Padahal biasanya dia akan berapi-api buat membalas kekalahannya.
Akutsu yang sudah sadar langsung melapor ke Yamasaki, anak kelas 3. Jadi Yamasaki ini leader dari faksinya Bando, kelompok terbesar di susulan saat ini, dan Akutsu salah satu anggotanya. Bawa lebih banyak orang dan singkirkan murid pindahan itu sebelum Bando kembali. Akutsu ingin protes tapi tidak jadi karena dipelototin sama Yamasaki. Sebenarnya Akutsu mau ngomong kalau murid transfer ini sangatlah kuat. Dan besoknya Akutsu serta kawan-kawannya bingung mencari cara melaksanakan perintah Yamasaki. Dipikir bagaimanapun mereka tidak ada nyali buat ngajak ribut sama si Boya ini lagi. Sementara itu pas istirahat, Yasuda dibuntuti sama Boya Harumichi. Yasuda mencoba kabur tapi Boya menekling Yasuda sampai jatuh. Pokoknya kau harus kenalkan aku sama kakakmu itu, kata Boya. Iya besok mulu, kapan pastinya, kesal Boya. Lalu ada suara yang menyuruh kedua orang itu buat minggir. Dan itu adalah Senda. Sama seperti Yamasaki, dia juga leader di faksinya Bando. Yasuda yang ketakutan berusaha menyeret Boya minggir, tapi si rambut pirang itu tidak bergeming. Jalannya masih lebar, ngapain nyuruh kami minggir, kata Boya. Aku tidak pernah melihatmu, tapi sepertinya kau bermulut besar ya, kata Senda. Yasuda yang paham siapa Senda ini segera minta maaf dan menjelaskan kalau orang yang bersamanya ini adalah murid pindahan. Tapi Senda tetap kesal melihat ekspresi Boya Harumichi yang seperti tidak takut padanya. Hampir saja terjadi baku hantam kalau saja tidak ada guru yang lewat. Setelah Senda pergi, dengan emosi Yasuda jelasin kalau orang barusan adalah salah satu leader dari faksi terbesar di susuran dan punya banyak orang yang mengikuti. Tapi panjang lebar Yasuda menjelaskan, Boya malah bergaya ketiduran. Yasuda jadi kesal dan cerita kalau Senda dulu pernah menggigirkan susuran pas duel sama Hiromi, sampai-sampai para guru harus memisahkan mereka. Boya cuma mengangguk-angguk. Oh, si rambut landak itu, dia memang lumayan bernyali sih, kata Boya. Rombongan Akutsu sampai sore masih bingung cari cara buat membalas Boya Harumichi. Dan di situ mereka melihat trio Ebisuka lagi ngobrol serius. Diketahui kalau Honjo alias Pon mengajak Hiromi membalas perbuatan Boya. Tapi Hiromi seperti sebelumnya cuman bilang diamlah. Bahkan berjalan pergi meninggalkan kedua temannya. Melihat hal itu, Honjo ngomong ke Makoto kalau mereka berdua saja yang membalas si Boya ini. Pon pakai koin buat mengundi siapa yang akan maju berduel, dan terpilihlah Makoto. Jam pulang sekolah, ada Boya yang megangin foto kakak ceweknya Yasuda. Dia sedang nungguin si Yasuda dan mau ngikut ke rumahnya. Tapi malah datang Makoto dan mengajaknya ke belakang gedung sekolah. Di situ juga ada Honjo yang ngomong kalau mereka ingin membalas perbuatan Boya ke Hiromi. Ada juga Akutsu dan kawan-kawan yang menonton meski dengan sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Hiromi yang mencari kedua temannya langsung panik pas tahu kedua temannya sedang bersama si Pirang alias Boya. Pertarungan sudah dimulai, terlihat Makoto cukup tangguh rupanya. Boya baru mau mulai serius, tapi fokusnya pecah pas dia lihat foto kakaknya Yasuda malah jatuh ke tanah. Sayangnya Makoto tidak peduli, justru memakai kelengahan Boya ini buat nendang muka lawannya dengan keras. Gak mau berhenti, Makoto lanjut memukuli Boya. Tapi perhatian si Pirang itu tetap ke selembar foto yang mulai terkena air hujan. Makoto jadi marah karena merasa diremehkan. Kembali dia menghajar Boya Harumichi tanpa ampun. Honjo merasa kalau pertarungan ini dimenangkan Makoto dan dia heran Hiromi bisa sampai kalah. Begitupun rombongan Akutsu mengira Makoto menang telak. Tapi Akutsu berpikiran lain. Boya berhasil menghentikan serangan Makoto dengan melemparkan tanah ke mukanya. Tapi alih-alih membalas, Boya malah cepat-cepat mengambil foto yang terjatuh tadi.
Honjo sampai kaget karena Boya masih bisa bergerak meski sudah kena hajar. Makoto berteriak kesal, tapi sekarang Boya Harumichi sudah kembali fokus. Belum sempat Makoto menyerang, Boya sudah melompat tinggi dan menendang muka Makoto. Satu tendangan itu mampu melemparkan lawannya sampai menabrak tembok dan membuatnya roboh. Honjo dan juga rombongannya Akutsu tercengang melihat kekuatan Boya. Saat itulah Hiromi sampai dan mendapati seorang temannya sudah kena hajar. Asal tahu saja mereka yang mulai duluan, kata Boya. Honjo masih tidak percaya Makoto kalah dengan satu serangan saja. Siapa kau sebenarnya? Tanya Hiromi. Aku sama saja denganmu. Orang yang tidak suka diatur-atur, sering terlibat perkelahian sampai harus pindah-pindah sekolah dan akhirnya berakhir di sini, jawab Boya. Satu hal yang disadari semua orang di situ, sudah datang satu orang yang sangat kuat di susuran, yaitu Boya Harumichi. Besoknya sekolah ramai karena Bando Hideto sudah kembali setelah kena skorsing. Terlihat di depan rombongan, Bando ditemani Senda dan Yamasaki. Lalu di belakang mereka ada banyak orang yang mengikuti. Datang trio Ebisuka dari arah lain. Sebagai salam kangen, Hiromi melayangkan tinjunya ke arah Bando, tapi ditahan sama Senda. Kalau kau mau ribut, dengan senang hati kulayani, kata Senda. Lalu Bando ngomong ke trio Ebisuka, hentikan perlawanan kalian. Minta ampunlah dan jadi anak buahku. Karena apapun yang kalian lakukan, tidak akan bisa mengalahkanku. Hiromi maju mendekat. Sudah lama gak ketemu, kok jadi cerewet sekali ya? Hampir saja baku hantam pecah saat itu juga. Kalau saja tidak ada teriakan Yasuda yang sedang dikerjain sama Boya, yang berada tak jauh dari situ. Trio Ebisuka agak trauma melihat Boya, sedangkan Senda ingat kejadian sebelumnya di lorong sekolah. Dan Yamasaki menduga kalau ini orang yang dilaporkan sama Akutsu. Siangnya, trio Ebisuka memanggil Yasuda buat ikut dengan mereka. Sampai di rooftop gedung, Hiromi dan kawan-kawan bertanya, ada hubungan apa sama Boya Harumichi, si murid pirang pindahan itu. Yasuda menjawab, dia tidak tahu apa-apa, dan bertanya balik. Apa si pirang itu melakukan sesuatu yang menyinggung Hiromi dan kawan-kawan? Apa kau tidak tahu? Lihatlah muka Hiromi dan Makoto, keduanya kalah dari Boya. Dan semuanya cuma dengan satu serangan saja. Yasuda jadi kaget mendengarnya. Lalu Hiromi menjelaskan kalau mereka sedang berselisih sama grupnya Bando, yang memang sudah bukan rahasia lagi. Hiromi merasa kalau mereka bertiga sampai kalah dan Bando berkuasa penuh, susuran akan hancur. Yasuda nanya kenapa segitu ngototnya melawan Bando, padahal mereka cuma bertiga saja. Tapi Hiromi melarang Honjo menjelaskan. Dia cuma bilang kalau mereka bertiga dikalahkan sama Bando. Hiromi berharap kalau Boya Harumichi bisa ngasih bantuan buat meruntuhkan kekuasaan Bando di susuran. Hari itu Bando rapat sama Senda dan Yamasaki dan memerintahkan buat membereskan Hiromi dan dua kawannya. Bando nyuruh Senda dan Yamasaki mengurus Honjo serta Makoto, sedangkan Hiromi akan diurus sendiri olehnya. Di situ juga ada Akutsu dan kawan-kawannya yang sudah bawa belur, sepertinya karena dia tidak bisa menjalankan perintah Yamasaki. Pulang sekolah, ada Yasuda yang diikat pinggangnya pakai tali sama Boya agar dia tidak lari. Boya mau memaksa Yasuda mengenalkan ke kakak ceweknya. Jadi siapa namanya ya? Tanya Boya. Yasuda Yasuo. Oh, namanya Yasuo ya. Langsung Boya menendang Yasuda. Bukan namamu brengsek, tapi nama kakakmu. Sementara itu, ada Hiromi yang berpisah jalan sama kedua temannya karena arah pulangnya berbeda sama Makoto dan Honjo. Yang tidak mereka ketahui, ada Bando dan Senda
juga banyak orang lainnya yang mengikuti mereka dari kejauhan. Sementara itu, Yamasaki mengikuti Boya dan Yasuda, meski dia cuma mengamati saja, tidak berniat menyerang mereka berdua. Honjo dan Makoto diancam pakai pisau agar mau ikut rombongannya Senda. Mereka berdua digiring ke sebuah toilet umum. Makoto dan Honjo dikepung agar tidak bisa lari lagi. Melihat situasi tidak menguntungkan, Makoto menyuruh Honjo kabur sendirian, yang jelas ditolak. Cari orang itu, minta bantuan darinya, kata Makoto. Honjo paham yang dimaksud adalah Boya Harumichi. Bersama dengan itu, Senda memerintahkan rombongannya menyerang. Lalu Makoto menangkap satu orang yang maju dan melemparkan orang itu sampai menjebol jendela. Honjo segera kabur lewat jendela barusan, sedangkan Makoto langsung menyerang orang-orang di depannya agar tidak mengejar Honjo. Di tempat lain ada Hiromi yang lagi jalan sendirian. Tahu-tahu ada suara motor ngebut dari belakang. Itu adalah Bando yang mengayunkan sebuah pipa besi menghantam kepala Hiromi. Darah membasahi muka Hiromi yang tersungkur di tanah, dan Bando menghampiri dengan ekspresi kemenangan. Inilah akhir darimu, Hiromi, kata Bando. Di lain tempat ada Yasuda yang nanya ke Boya, apa benar dia menghajar Hiromi dan Makoto? Iya benar, mereka yang ngajak ribut duluan kok, jawab Boya. Sedangkan Yasuda menatap si pirang gila ini dengan kesal. 3 orang itu bukanlah orang jahat. Mereka terus melawan faksi Bando meski tidak ada yang membantu. Meski sedikit, aku ingin bisa membantu, kata Yasuda. Lalu dia ingat perkataan Hiromi tentang Boya yang mungkin saja bisa mengalahkan Bando. Yasuda menatap tidak percaya ke arah Boya, karena memang dia sendiri belum pernah melihat Boya Harumichi bertarung. Saat itulah datang Honjo dengan nafas ngos-ngosan. Boya, pinjamkan kekuatanmu. Boya bingung mendengarnya. Ya sudah nanya apa yang sedang terjadi, dan dijawab kalau Makoto sedang dikepung sama Senda dan orang-orangnya. Kalau mereka tidak segera membantu, Makoto bisa dihabisi. Ya sudah panik dan segera nyuruh Boya pergi membantu, tapi si pirang itu terlihat masa bodoh. Kenapa aku harus membantu? Kalau itu buat cewek sih, lain ceritanya, kata Boya sambil berjalan pergi. Honjo berusaha membujuk lagi dengan muka panik. Dan melihat itu, ya sudah langsung melompat dan menendang punggung Boya. Si pirang itu langsung menoleh dan berteriak kesal. Tapi ya sudah membalas dengan teriak lebih kesal lagi. Kau orang yang buruk, masa mau pergi begitu saja padahal ada orang yang minta tolong? Aku tidak akan pernah mengenalkan kakakku ke pengecut sepertimu, kata Yasuda emosi. Mendengar itu, Boya langsung menenangkan Yasuda. Lalu dengan terpaksa dia bilang akan membantu Honjo. Dan dengan ngawurnya, dia minjam paksa motor orang tak dikenal yang kebetulan berhenti di dekat situ. Orang itu berbaik hati meminjamkan motornya. Dengan entengnya Boya ngomong begitu. Keduanya pun segera pergi menolong Makoto. Ya sudah berniat mengikuti mereka, tapi dia malah kesusahan melepas ikatan tali yang ada di perutnya. Di tempat lain, Bando terus menghajar Hiromi pakai pipa besi, sampai lawannya itu terkapar bersimbah darah. Dengan sisa kekuatannya, Hiromi melemparkan batu dan kena ke pipi Bando. Tapi itu justru bikin Bando semakin emosi dan kembali maju buat menghabisi Hiromi. Kuharap kau dihajar orang itu, teriak Hiromi sebelum Bando lanjut menghabisinya. Tak lama, Honjo dan Boya sampai ke toilet umum, tapi mereka tidak menemukan Makoto di situ. Tahu-tahu masuk Senda dan melemparkan Makoto yang sudah belur parah. Sudah kuduga kau akan kembali, Honjo. Honjo maju ingin menyerang Senda, tapi Boya menahannya. Kau bawalah orang ini ke rumah sakit. Aku yang akan mengurus situasi di sini. Senda terlihat tidak takut dan meremehkan Boya. Setelah ngomong gitu, Senda lari keluar.
Boya yang mengejar keluar langsung kaget pas lihat banyaknya orang yang dibawa Senda. Boya masuk kembali dan komplain karena ada banyak orang yang menunggu di luar. Tapi pas Honjo bilang akan membantu, langsung ditolak. Boya ngasih kunci motor ke Honjo. "Ini kunci motorku." "Itu bukan punyamu," balas Honjo. "Tadi aku cuman kaget saja lihat jumlah yang banyak itu. Tapi tenang saja," sahut Boya sambil berjalan keluar. Melihat sasarannya sudah di luar, Senda memerintahkan semuanya buat menyerang. Tapi Boya malah melompat ke atas bangunan toilet dan berlari ke belakang. Mengira lawannya akan lari, semua orang bergegas memutar ke arah belakang toilet. Tapi tak diduga, itu cuma tipuan saja. Boya Harumichi melompat turun dan berlari kencang ke arah Senda yang tadi tidak ikut mengejar. Semua orang sadar sudah ditipu, tapi terlambat. Sekarang Boya sudah mengincar leader mereka. Senda ancang-ancang ingin memukul Boya yang datang ke arahnya. Tapi tinju si rambut pirang lebih cepat mendarat ke mukanya. Saking kuatnya pukulan Boya, Senda sampai terpelanting ke belakang beberapa meter jauhnya dan tergeletak pingsan. Semua orang di situ terdiam melihat kejadian barusan. Senda yang selama ini dianggap orang kuat di susuran, kalah cuma dengan satu pukulan saja. Buat rombongannya Senda, Boya tidak perlu memukul lagi. Dia cuma tersenyum sambil ngomong, "Aku akan menghajar kalian." Mendengar itu semua orang langsung mengucap pasi. Dan Boya mengulang omongannya sambil teriak, "Aku akan menghabisi kalian." Barulah semua orang itu lari kocar-kacir ketakutan. Ada Yasuda yang baru sampai. Dia kaget ada banyak orang berlari ke arahnya. Yasuda yang sudah khawatir rombongan itu ingin menyerangnya, tapi mereka terus lari melewati Yasuda. Kemudian Boya muncul. "Apa kok yang membuat mereka lari? Apa yang terjadi?" tanya Yasuda. "Yah, hal biasa saja," jawab Boya santai sambil mengajak pergi. "Di mana Honjo-san?" tanya Yasuda. "Dia ke rumah sakit membawa orang itu." "Orang itu siapa?" tanya Yasuda bingung, yang langsung dijitak sama Boya karena banyak nanya. Boya Harumichi heran Yasuda datang dengan tali masih ada di pinggangnya. Yang mana? Yasuda langsung komplain karena ikatannya sangat kencang dan susah dibuka. Tapi Boya menarik turun tali itu dengan gampang. "Kau tolol ya?" tanya Boya. Sedangkan di tempat Hiromi terkapar, datang seseorang berbadan besar yang mengangkat badan Hiromi dan membopongnya. Dua orang murid susulan bertabrakan dengannya dan segera ketakutan melihat siapa orang yang dia tabrak. Rindaman. Kenapa dia membawa Hiromi di bahunya? Oke kawan-kawan, itulah bagian pertama dari kisah Boya Harumichi di susuran. Tunggu lanjutan ceritanya cuma di channel ini. Buat yang request cerita-cerita lainnya, tenang saja, saran kalian sudah saya tampung. Dan pastinya nanti akan saya buatkan ceritanya. Oke lah, akhir kata arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ora. 涙を脱ぎてさ諦めちゃダメだよ夢はまだ遠くてでも絶対つかめるああ勇気を信じてああ世界を救うんだああ弱さを超えて走り続ける勇者の